Dalam kalam itu isinya wahyu begitu. Au miwarain hijab, atau ya di balik hijab. Apa itu hijab? Tabir, penghalang, untuk menghalangi ya zat Allah. Au yursila rasulan, atau mengutus rasulnya. Fayuhiya, lalu diwahyukannya. Biiznihi, atas izinnya. Nah, jadi kalau kita melihat ayat ini, ada 3 cara Allah berkalam. Jadi 3 cara Allah berkalam itu, yang pertama Allah mewahyukan, yang kedua Allah berkalam di balik hijab, dan yang ketiga Allah berkalam melalui malaikat. Kenapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa yang senantiasa dan semoga dirahmati Allah dan diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, tentunya selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali dalam channel kajian berpikir ini, channel yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk berpikir, untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang terus-menerus, zikron katsira. Dan selanjutnya pemirsa, seperti biasanya saya sudah tuliskan ayat-ayat yang akan menjadi materi pembahasan kali ini dengan judul memahami kalamullah berdasar versi Quran dan hadis Nabi. Nah, ini Qurannya, ini hadis Nabinya, Sahih Bukhari. Ya, itu yang saya judulkan dan saya kaitkan dengan ayat-ayat, dengan ayat Al-Quran. Suratnya surat 42 ayat 51. Silakan Anda buka suratnya di dalam Al-Quran. Lalu konsentrasilah terhadap apa yang saya sampaikan. Insya Allah jika Anda konsentrasi, karena saya selalu mengajak Anda untuk berpikir cerdas, berpikir logis di dalam memahami ayat-ayatnya. Merdekalah Anda berpikir, ya, baru di situ saudara akan menemukan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Jadi jika ingin memahami ayat, jika ingin memahami maksud,
Ya tentunya fokusnya kepada ayatnya itu sendiri. Karena ayat itu akan menjelaskan dirinya. Ya, begitu saudara. Maka konsentrasilah Anda untuk memahami. Ya, makanya ini utslu, ya, saya kemarin sudah sampaikan, itu adalah asalnya dari kata tilawah, ya, yang orang artikan bacakanlah, itu maksudnya adalah pahamkanlah. Membaca dengan tujuan memahami. Bacakanlah, pahamilah, pahamkanlah. Nah, jadi inilah ya namanya utslu. Ya. Kalau ikro baca, ya. Dan bacanya juga tidak mesti harus tulisan. Kalau darosa atau idris baca, ya mau ngerti mau enggak ya silakan, itu namanya idris. Makanya ada orang istilah tadarus, yang penting bersuara. Mau ngerti mau enggak baca pokoknya. Nah, itu namanya idris. Tapi kalau utslu, ya membaca disertai dengan pemahaman. Baik. Nah, inilah ayatnya ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana libasyarin ayyukallimahullah. Maka judulnya kalamullah. Kalamullah. Dan tidak ada seorang manusia pun, basar nih orang ya. Kalau manusia adalah biasanya nas. Ini adalah tidak ada seorang manusia pun ayyukallimahullah, bahwa Allah berkata-kata dengan manusia. Catat. Ya, tidak ada seorang manusia pun yang dapat berkata-kata dengan Allah. Atau Allah berkata-kata dengan manusia. Dengan orang. Nggak ada. Jadi sudah ditegaskan oleh Allah. Illa, ini baru di sini nih. Illa wahyan. Kecuali melalui wahyu. Jadi Allah berkalamnya lewat wahyu, begitu. Artinya kalam, di dalam kalam itu isinya wahyu, begitu. Au miwarain hijab, atau ya, di balik hijab. Apa itu hijab? Tabir, penghalang. Untuk menghalangi ya zat Allah. Au yursila rasulan, atau mengutus rasulnya. Fayuhiya, lalu diwahyukannya. Biiznihi, atas izinnya. Nah, jadi kalau kita melihat ayat ini, ada 3 cara Allah berkalam. Jadi 3 cara Allah berkalam itu, yang pertama Allah mewahyukan, yang kedua Allah berkalam di balik hijab, dan yang ketiga Allah berkalam melalui malaikat. Kenapa di sini rasulan saya katakan malaikat? Karena konteksnya fayuhiya. Jadi rasulnya ini bukan orang, bukan nabi istilahnya. Ini konteksnya fayuhiya, lalu diwahyukanlah biidnihi. Begitu saudara. Ya, jadi ada 3 cara Allah berkalam. Nah, nanti baru kita bahas tentang apa itu kalam.
kalamullah. Nah, untuk memahami apa itu kalam, karena kalam berkait dengan wahyu, maka kalau kita ingin memahami tentang wahyu, lihatlah hadisnya. Ya. Jadi bagaimana hadis sahih Bukhari ini menjelaskan? Nah, kalau saudara buka kitab Sahih Bukhari itu nggak usah nyari lama-lama, karena memang pertama diturunkannya wahyu, maka bab itu berbicara tentang masalah wahyu, bagaimana wahyu itu turun kepada para nabi-nabinya, termasuk Nabi Muhammad. Nah, ini sebuah hadis untuk mendetail tentang wahyu yang nanti berkait dengan kalam. Maka di sini saya katakan versi Quran, versi hadis, Quran dan hadis. Saya belum ngomongin versi ulama, versi kiai, sebab belum tentu sama nantinya. Ya, nanti saudara bandingkan saja ya. Ini saya bicara wahyu atau kalamullah versi Quran, kalamullah versi hadis. Hadisnya banyak orang tahu, Qurannya juga banyak orang tahu, terutama ulama atau kiai atau ustadz. Lalu taunya, fahamnya bagaimana? Nah, ini yang mau kita telisik, saudara. Ini hadisnya panjang sebenarnya, saudara. Maka saya kasih titik-titik di sini, itu kosononya panjang, kesini juga panjang gitu hadisnya. Nah, maka saya nukil ya segini, yang nantinya otomatis kesananya bisa Anda paham, kesini juga bisa Anda paham. Ya, karena intinya yang akan kita bicarakan adalah tentang kalamullah dan hadis Nabi. Dan wahyu. Begitu, saudara. Ya. Nah, di sini ada kalimat faqala ya Rasulullah. Siapa nih yang berkata, gitu kan? Karena yang berkata itu berkata kepada Rasul. Nah, kalau melihat kesananya ke atasnya, nah ini saya sampaikan dulu bahwa hadis ini sumbernya adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yaitu istrinya Aisyah. Jadi sumbernya ini dari Aisyah, di mana Aisyah mendengar dan menyaksikan sebuah percakapan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan salah seorang sahabatnya yang bernama Haris bin Hisham. Nah, jadi yang berkata ini Haris bin Hisham, saudara, dalam satu riwayat itu. Faqala ya Rasulullah, Haris bin Hisham berkata, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimanakah atau seperti apakah, bagaimana caranya engkau menerima wahyu atau engkau diturunkannya wahyu? Jadi dalam percakapan antara Rasulullah dengan Haris bin Hisham itu seperti itu pertanyaan. Jadi Haris bin Hisham itu pengen tahu gimana caranya, gitu kan? Nah, maka Rasul menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, ahyana ya'tini, wahyu datang kepadaku solatil jaros. Ya, datangnya seperti suara lonceng. Itu yang sering dipahami kalau ustadz atau kiai atau ulama bercerita tentang hadis ini seperti lonceng, ya, suaranya seperti lonceng begitu. Fayuf somu, nggak lama suara lonceng itu tentunya, kemudian hening, kemudian senyap, kemudian diam.
sunyi, senyap, diam, tanpa suara, tanpa rupa, tanpa apapun, senyap. Ana waqad wa'aitu anhu. Ketika sunyi senyap itulah aku baru mengerti maqala apa yang dikatakan. Tuh, saudara. Pertanyaannya, di mana wahyunya? Saat seperti apa wahyu itu turun? Ya. Apakah suara lonceng itu wahyu? Bukan. Itu mah tanda akan turun wahyu begitu. Artinya Rasulullah itu berarti siap-siap. Bakal turun wahyu nih. Gitu. Jadi wahyunya sendiri sampai kepada Rasulullah atau proses ya transformasi wahyu atau pengiriman wahyu kepada Nabi itu di dalam kondisi senyap, diam, senyap, sepi, sunyi, tanpa rupa, tanpa suara, tanpa apapun. Di saat itulah wahyu diterima oleh Rasulullah. Begitu, saudara. Nah, saudara perhatikan di sini kalimat sebelum saya jelaskan ke bawahnya ya. Solati. Kan itu kalimat ini asalnya dikata sholat. Sholat artinya hubungan. Atau bahasa lain komunikasi. Jadi Allah berkomunikasi gitu kepada para nabi-nabinya, dalam hal ini Nabi Muhammad. Allah berkomunikasi dengan Nabi melalui wahyu. Melalui wahyu. Jadi rupanya wahyu itu ya bagi Allah adalah alat untuk berkomunikasi dengan manusia, dalam hal ini Nabi. Jadi bukan suara sola itu kan karena seperti lonceng, seperti lonceng. Kalau seperti lonceng berarti bukan lonceng. Ya. Seperti kursi, bukan kursi. Seperti mobil, bukan mobil. Kalau mobil baru, kursi baru. Ini lonceng, nah, ini seperti berarti bukan. Dan ini pun yang hanya merasakan Rasul saja. Suara-suara itu tidak bisa dirasakan, apalagi didengarkan oleh yang lain. Hatta seorang istrinya pun, katakan Aisyah di sampingnya pun, kalau wahyu sedang turun, itu enggak ada yang bisa merasakannya, apalagi dengar. Hanya Rasul. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Proses turunnya wahyu itu. Sholat. Komunikasi. Makanya ada ayat ditegaskan oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan juga malaikatnya, yusholluna ala nabi. Itu yang orang gak pernah paham, gak pernah menjelaskan. Bahwa Allah dan badan malaikat bersolawat kepada Nabi, ya ini menurunkan wahyu kepada para nabi-nabinya, kepada Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud dengan
Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Tuh, saudara. Ya, nggak pernah ini dijelaskan bahwa proses penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad itu sesungguhnya itulah yang disebut dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuh. Begitu saudara. Ya. Nanti kita disuruh, diperintah. Kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslim. Bukan membeo, tapi bagaimana nanti dalam materi yang lain ya, bagaimana bersolawatnya orang-orang beriman. Ini baru saya jelaskan karena mengait, makanya saya sepil di situ ya, bahwa sholawat Allah dan malaikat kepada Nabi yaitu ketika Allah mewahyukan. Makanya di sini kan masih panjang nih. Nah, di sini perpanjangannya adalah tentang malaikat. Kata Rasul, terkadang diutuslah seorang malaikat yang menyerupai laki-laki. Nah, kalau ini yang paling berat. Ya, yang paling berat suara lonceng itu. Itulah yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah. Ketika diawali dengan suara lonceng tadi. Beliau merasakannya seperti itu ketika ditanya oleh siapa tadi? Haris bin Hisham. Nah, lalu kita kaitkan ke sini. Ada wahyu di situ. Gitu kan? Nah, wa makana li basyarin au yukallimahullah. Jadi nggak ada termasuk kepada Nabi Muhammad itu ya, Allah tidak berbicara. Kalam dimaknai, diartikan pembicaraan, maqala. Ya kan? Nah, jadi apa itu wahyu? Kalau begitu, wahyan. Karena tadi di sini titik fokusnya adalah fayuf somu. Ketika senyap, ketika sunyi, ketika sepi, tanpa suara, tanpa rupa, tanpa apapun. Itulah wahyu. Maka kalau begitu bentuknya apa? La sautin wala harfin. Wahyu itu bukan suara, bukan pula huruf. Jadi apa dong? Ya wahyu, begitu. Udah itu. Tutup udah itu. Simple, paten, dan nggak bisa diurai lagi. Apa itu wahyu? La sautin wala arfin. Bukan huruf, bukan suara. Makanya Nabi Muhammad ketika pertama kali turun wahyu sampai 3 kali kan, la ana biqori. Iqra ya Muhammad, la ana biqori, la ana biqori. Dan yang ketiganya, ma ana biqori. Apa? Ma ana biqori. Apa yang mesti saya baca? Lawang gak ada rupa apa-apa. Lah ini dimensi orang yang berpikiran dangkal, dikiranya wahyu itu malaikat bawa tulisan. Baca Muhammad, baca. Lah akhirnya orang berpikiran Nabi Muhammad itu buta huruf. Masya Allah. Lah, kalau buta huruf, gimana mau jadi nabi? Jadi orang biasa juga ada susah. Lawang buta huruf. Ya wajar dong kalau Nabi Muhammad berkata, menjawab dengan pertama kali kan tentunya kan sangat takut. Ya. Karena
tidak pernah terjadi sebelumnya kepada dirinya. Makanya nggak bisa baca. La ana biqori, la ana biqori. Sampai apa yang mesti saya baca? Atau biqori, dengan apa saya bacanya? Ya karena nggak ada bentuk dan rupa. Nggak ada suara. Nggak ada rupa. Malaikat menyampaikan wahyunya seperti itu. Nah, di situ baru terkonfirmasi bahwa wahyu itu memang bukan bentuknya huruf. Apalagi huruf, suara juga bukan. Nah itu sudah. Jangan dangkal berpikirannya. Hanya karena ingin mengcounter serangan orang barat katanya waktu itu. Ya, bahwa Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Bahwa Quran itu bukan tulisan Nabi Muhammad. Ya, buktinya Nabi Muhammad itu nggak sekolah, buta huruf. Makanya bukan dia yang nulis. Untuk mengcounter ya serangan orang barat, kok merendahkan Nabi buta huruf, dangkal. Makanya cara mengcounternya. Baik, jadi sudah dapatkan poinnya bahwa wahyu itu bukanlah suara dan bukan pula huruf. Nah, wahyu itu isi dari kalam. Nah, isi dari kalam. Di dalam kalamullah itu berisi wahyu. Gitu kan? Nah, baru kita bahas kalam. Wahyu sudah paham kan? Nah, sekarang apa itu kalam? Ya. Di sini Allah mewahyukan yang di dalam Allah berkalam, yang di dalam kalam itu ada wahyu tentunya ya, karena melalui wahyu inilah. Jadi nggak bisa Allah berkata-kata dengan manusia, hatta seorang nabi sekalipun. Tapi Pak, kan Nabi Musa bisa berkata-kata langsung dengan Allah. Tuh, di dalam suatu surat yang kalimatnya memang ada. Wa kalamallahu Musa taklima. Dan Allah berkalam, berkata kepada Nabi Musa taklima. Ini memahaminya juga dangkal lagi, saudara. Allah berkalam itu ya kan ada 3. Ada melalui wahyu, ada di balik hijab, ada melalui malaikat. Kalau langsung mewahyukan seperti ayat ini, gitu kan? Langsung mewahyukan, berarti Allah langsung mewahyukan, enggak melalui malaikat. Ya Nabi Musa, ya Allah langsung mewahyukannya, enggak melalui malaikat. Itu maksud daripada Allahu, ya. Jadi wa kallamallahu Musa. Allah berkalam kepada Musa taklima, langsung. Langsung itu maksudnya ya apa? Enggak melalui malaikat. Begitu saudara dong memahaminya. Kan di sini illa, kecuali dengan wahyu. Jadi nggak ada yang bisa langsung. Tuh langsung sudah dibantah oleh ayat ini, sekaligus menyambungkan supaya sinkron, supaya ngerti orang. Ya kalau memahaminya apa adanya yang ada di situ, di bahasa itu secara tarjim, ya berlawanan dengan ini. Wa makana li basarin, dan tidak ada seorang manusia pun yang berkalam
dengan Allah, yang berkata-kata dengan Allah. Kecuali Nabi Musa, begitu kan, nggak ada ayat kecuali kepada Nabi Musa. Yang ada itu tadi yang saya bacakan, wa kalamallahu Musa taklima. Artinya Nabi Musa menerima wahyu langsung dari Allah, bukan melalui malaikat. Seperti halnya ini. Memang Nabi itu, Allah itu mewahyukan umumnya dua cara. Langsung Allah mewahyukan, masukkan ke dalam kolbunya, atau melalui malaikat. Itu aja, selang-seling. Ya, tergantung Allah begitu. Mau langsung tanpa malaikat atau dengan malaikat. Begitu saudara. Nah, dalam cerita Musa yang lain, saya spill sedikit bahwa Nabi Musa itu ya melihat api. Kata Nabi Musa, aku akan mendatangi api itu, semoga ada petunjuk di sana. Didatang. Jadi yang dilihat itu api. Nah, api ini waro, ini hijab. Setelah dia mendatangi lembah Tursina, ya, di situ ada api, ya. Dalam sebuah film itu diceritakan apinya bersuara begitu. Wah, itulah Allah. Itu visualisasinya seperti itu. Nah, artinya Allah setelah sampai sana, yang di Tursina itu yang dijumpai memang api. Nah, api itu adalah, kalau hal ini seperti lonceng, kalau ini api. Ya, digambarkannya atau divisualisasikannya api. Itu namanya api itu waroin hijab, di balik hijab. Jadi nggak ada yang langsung bertatap muka, istilahnya bertatap wajah seperti layaknya manusia dengan makhluk lainnya. Kan laisa kamisli. Ya, ya gugur nantinya kamislihnya, karena Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Gugur nantinya kalam itu. Ya, artinya nggak mungkin, mustahilnya hil sekali bahwa Allah bertatap-tatapan dengan makhluknya, dengan manusia. Paham sampai di sini, saudara? Nah, yang dipahami oleh Anda melalui kiai-kiai ulama kan nggak begini kan? Nah, makanya pahami gitu ya. Nah, jadi kalau begitu, apa itu kalam? Dari sini dapat disimpulkan, karena kalam itu bukan berupa wahyu, karena kalam itu isinya wahyu, dan wahyu itu bukan huruf, bukan suara, makanya definisinya kalam adalah sesuatu yang dapat difahami oleh manusia. Ya, nih makalah, ya, makalah. Setelah sunyi senyap, ya, tanpa rupa, tanpa suara, tanpa tulisan, tapi Nabi paham. Nah, makanya di sini kalam adalah sesuatu yang dapat difahami oleh manusia. Ya. Nah, bisa dilanjutkan ini nantinya menjadi landasan untuk memahami hal lain. Jadi sesuatu yang dapat difahami oleh manusia. Ya, baik yang bersifat abstrak ataupun nyata. Nah, kalam bisa abstrak, kalam bisa nyata memang. Tapi dalam hal ini wahyu tentunya abstrak. Begitu, saudara. Bagi Allah, kalam itu abstrak. Tapi bagi manusia, kalam itu bisa nyata.
Begitu saudara. Paham saudara? Nah, jadi kalau begitu saudara, pengertian kalam menurut versi Quran dan hadis Nabi tidak sama dengan kalam berdasarkan bahasa Arab. Makanya saya pernah katakan bahwa benarkah Al-Quran itu bahasa Arab? Benar. 100% Al-Quran itu bahasa Arab. Samakah bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab? Belum tentu sama. Ada tidak samanya. Banyak samanya, ada yang tidak samanya. Contohnya ini yang lagi mau saya bahas. Makanya Ibnu Abbas disebut turjumul Quran. Ada bahasa-bahasa Al-Quran ya, atau bahasa-bahasa wahyu yang tidak dimengerti, yang tidak difahami oleh bangsa Arab. Makanya siapa ahli tafsir pertama, ahli takwil pertama? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Tarjim di sini maksudnya bukan translasi ya, bukan terjemahan dalam arti pindah bahasa dari bahasa Arab ke bahasa yang lain, bukan. Turjumul Quran di sini maksudnya adalah pemaknaan, penjelasan. Jadi Ibnu Abbas mampu menjelaskan maksud daripada Quran yang tidak dimengerti oleh bangsa Arab. Itu maksudnya saudara. Ya. Sorry. Jadi begitu. Ya. Nah, beda pengertiannya kalam menurut versi Quran hadis dan kalam menurut versi bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab. Jadi kaidah bahasa Arab memahami kalam itu al-kalam huwa lafzu wa lafzun. Kalam itu adalah lafaz, suara. Tuh, udah beda kan? Al-murakkab yang tersusun, suara yang tersusun, kalimat yang tersusun. Ya, jadi al-kalam ya menurut bahasa Arab huwa lafzu al-murakkab ya al-mufid. Al-mufidu yang memiliki arti, yang memiliki makna, yang mempunyai manfaat, begitulah. Jadi beda kalam menurut bahasa Arab, kaidah bahasa Arab dengan kalam menurut versi Quran dan hadis. Versi Quran dan hadis ya ini. Karena di sini lafaz itu suara yang keluar dari lisan manusia. Nah, maka kalam itu jadi dua, ada kalamullah, ada kalamul insan. Kalamullah Allah. Kalamul insan qala Rasulullah. Tuh. Jadi ini abstrak, qala Rasul nyata. Paham sampai di sini? Jadi ketika mulanya abstrak, kalamullah itu sampai kepada Rasul, maka menjadi nyata, tidak abstrak lagi. Jadi Allah disuarakan oleh Rasul. Allah diperdengarkan oleh Rasul. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah, yang dilisankan oleh Rasulullah,
hakikatnya adalah percakapan Allah, perkataan Allah. Maka jangan gusar kalau Al-Quran itu 30 juz itu keluar dari lisan Rasulullah seluruhnya. Maka sebutannya apa? Ahsanul hadis. Allahu nazzala ahsanul hadis. Allah menurunkan Al-Quran melalui wahyunya, kemudian dilisankan oleh Rasulullah. Ya, 30 juz itu adalah hadis Nabi. Wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu. 30 juz itu wahyu Allah yang dilisankan oleh Nabi. Lalu kemudian ditulis oleh sahabat di masa Utsman, dibuat kitab. Namanya kitab suci Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang. Paham sampai di sini? Maka jangan gusar kalau ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jangan gusar, saudara. Benar itu. Jadi hadis, ahsanul hadis tuh 30 juz itu. Nah, seperti itulah saudara cara memahami. Ya. Siapa yang nulis? Bukan Rasul, memang sahabat. Tuh begitu. Dari mana sahabat nulis? Ya dari lisan Rasulullah. Jangan kayak tadi Rasulullah buta huruf gara-gara kagak pernah nulis, jadi buta huruf. Ya. Ya presiden aja nggak pernah nulis, ada sekretaris pribadinya, ada sekretaris negaranya. Paham saudara? Jadi banyak yang menulis pada waktu itu, para sahabat itu. Nah, yang menulis, yang menghafal banyak. Lalu dikumpulkanlah tulisan-tulisan itu dari seluruh sahabat yang ada. Maka terjadilah kodifikasi. Terjadilah penyusunan Al-Quran. Mana yang tafsir, mana yang asli. Jadi kan kalau yang tafsiran itu berarti kan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan yang asli artinya yang kopi. Tidak mengurangi sedikit pun kalimatnya. Itulah yang nggak boleh ditafsirkan. Hatta oleh Nabi sekalipun harus asli, benar-benar asli. Makanya Rasul adalah penjaga amanat. Apa yang disampaikan oleh Allah persis sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah yang kita lihat. Jadi asli banget. Original. Nah, kecuali yang ketika Rasulullah praktekin ayat itu, perlu penjelasan-penjelasan. Nah, dari situlah baru namanya tadi itu perkataan Rasulullah. Ya, ketika mau berperang, ketika mau sholat, ketika mau ke pasar dan sebagainya. Ya, seperti inilah yang diceritakan oleh. Nah, seperti inilah yang diceritakan oleh para sahabat. Nah, begitu saudara. Nah, kalau sudah seperti itu memahaminya, ya silakan bagaimana saudara pertimbangkan dengan pemahaman versi para kiai, para ulama. Nah, jadi kalamullah itu tidak sama dengan kalam menurut bahasa Arab. Itu contoh. Jadi orang ahli bahasa Arab belum tentu ngerti Quran. Tapi orang yang ngerti Quran bisa memahami bahasa Arab. Memahami ya, walaupun tentunya
belum selancar orang yang ahli bahasa Arab begitu. Tapi memahami Quran pasti memahami bahasa Arab. Ya. Jadi beda. Jadi kalam versi Quran hadis dengan kalam versi bahasa Arab. Nah, beda lagi dengan kalam versi bahasa Indonesia yang kita sebut, kita adopsi menjadi kalimat. Kalimat. Ya. Kalimat menurut bahasa Indonesia itu ada rumusnya, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Kemudian yang sempurna ada keterangannya yang disebut dengan SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. SPOK, SPOK. Nah, ini kalimat menurut bahasa Indonesia. Berarti ada tiga ya, tiga versi. Versi Quran Sunnah, versi Quran Hadis, versi bahasa Arab, versi bahasa Indonesia. Ya. Jangan keliru tuh, di dalam memahami ayat itu mesti paham semua versi ini. Memahami Quran hanya versi Arab, bahasa Arab saja dengan versi bahasa Indonesia saja nggak cukup. Nggak nyampe kepada intinya. Begitu saudara. Nah, jadi kalam itu menyeluruh. Jadi apa yang dikalamkan oleh Allah di sini, lah kan bukan suara. Kalau Allah berkalam kan bukan suara. Sedangkan bahasa Arab lafaz. Beda kan? Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Atau ada qala Allah, ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan menjadikan seorang khalifah. Lah itu yang memperdengarkan suaranya itu siapa? Allah langsung? Kan enggak, Nabi. Ya. Jadi kalam menurut versi Quran simpelnya bukan suara, bukan rupa. Ini saudara. Ya. Jangankan Allah, saudara. Orang saja, kita saja bisa berkalam yang tanpa suara, tanpa rupa. Anda mau buktikan sendiri. Bagaimana cara membuktikannya? Baca ayat yang Anda hafal tanpa suara, tanpa menggerakkan lidah, tanpa menggerakkan bibir. Silakan saudara praktekin sendiri. Yang orang bilang baca dalam hati. Kan kalau saudara membaca dalam hati kan tidak menggerakkan bibir, tidak menggerakkan lidah, dan tentunya tidak akan keluar suara. Itulah kalam. Apa yang Anda baca, pasti Anda mengerti. Ya. Ya, kalau Anda membaca yang Anda tidak mengerti, ya namanya juga bukan kalam. Kan di sini rumusnya. Kalam adalah sesuatu yang dapat difahami oleh dirinya. Paham? Ya saudara bisa secara ilmiah praktekin. Ya apalagi Allah, saudara. Anda saja, kita saja bisa berkalam yang sifatnya abstrak. Apalagi Allah. Ya, silakan uji coba sendiri masing-masing di rumah. Atau berhadap-hadapan dengan teman saudara. Ya, nanti teman saudara suruh nebak. Ya, suruh nebak.
pasti nggak tahu apa yang dibicarakan, apa yang dibacakan. Kenapa? Ya karena memang tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada apa. Saudara dengan diam, sunyi, senyap. Kemudian tanyakan kepada teman saya, ayo saya tadi baca apa? Pasti nggak tahu dia. Nah, begitu aja. Itu ilmiah walaupun sederhana. Ya apalagi Allah. Gitu saudara. Nah, seperti itulah yang dapat saya pahamkan kepada saudara. Ya, sehingga nantinya saudara akan paham mana qala Allah, mana qala Rasul. Ya. Lantas bagaimana yang model begini Sahih Bukhari ini? Ya. Hadis riwayat. Jadi hadis itu ya artinya cerita. Makanya sebutnya riwayat. Hal ataka hadisul ghasiyah. Banyak ayatnya. Hal ataka hadisu Musa. Ada hadis Nabi Musa kalau begitu, ya. Hal ataka hadisu Musa. Sudah tahukah kamu hadisnya Nabi Musa? Jadi hadis itu artinya cerita, kisah. Jadi kalau saudara menemukan hadis riwayat, ya, Bukhari, Muslim, ataupun yang lainnya banyak sekali. Itu adalah penelusuran bagaimana Rasulullah di dalam melaksanakan sunnah. Cerita banyak orang yang ditampung, yang diseleksi oleh para ahli hadis. Ya tentunya memahami sesuai dengan dimensinya kala itu. Ya seperti orang memahami hadis ini gimana? Makanya kan jadi beda. Bukan persoalan sanadnya nyampe apa enggak kepada Rasulullah. Pasti banyak yang nyampe kalau urusan sanad. Sanad itu kan penelusuran. Oh nyampe di sumbernya seperti ini. Sumbernya siapa? Ternyata sumbernya Siti Aisyah. Makanya sahih begitu. Cuman itu aja. Kalau persoalan pemahaman belum tentu sama memahaminya. Hadis yang sama dipahami berbeda. Ulama yang satu dengan ulama yang lain belum tentu sama. Jadi sahih itu adalah membenarkan sumber ini sampai begitu aja. Bukan membenarkan pemahaman. Pemahaman bisa macam-macam. Ya. Jadi begitu saudara. Jadi untuk memahami itu, hadis itu, ya, bukan melihat pada sanadnya, siapa yang menyampaikan, lewat siapa, sampai apa enggak kepada Nabi atau sahabat. Bukan itu yang menjadi titik soal. Anda gimana memahami hadis itu? Ya. Nah itu setelah saya jelaskan seperti ini gimana saudara? Bagaimana pemahaman para kiai, para ulama yang Anda pahami dari mereka, dari beliau-beliau? Enggak sama. Begitu saudara. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini memicu dan memacu Anda untuk terus belajar mengkaji melalui channel ini. Ya, insya Allah akan Allah pandaikan asalkan saudara bersih memahaminya. Ya. Jika Anda bersih memahaminya, mudah menangkapnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadilah Anda merdeka berpikir sebagai pembanding. Ya. Ya saya nggak minta serta-merta, oh ini benar, yang salah. Nggak serta-merta, ayo dong benerin pendapat saya. Enggak. Silakan. Saudara kaji, saudara pilah, saudara timbang-timbang, saudara bandingkan gitu. Nah, makanya saran saya jangan mudah menyalahkan, jangan mudah pula membenarkan.
Jadi di situ harus adilnya tuh di situ. Karena sebuah pendapat itu berkembang, saudara. Ya, pendapat itu berkembang, berpikir itu berkembang. Jadi tidak boleh dipatenkan, kecuali sudah menjadi hukum. Kalau udah menjadi hukum, nggak boleh didiskusikan. Selama itu berupa pemahaman tuh jangan dihakimi dengan benar dan salah, apalagi dengan sesat, menyesatkan. Nah, jadi seperti itu, saudara. Nah, tinggal nanti argumentasinya tuh yang lebih menguatkan. Mana argumentasi yang bisa lebih menguatkan. Nah, yang menggugurkan juga adalah argumentasi juga sama. Nah, seperti itu, saudara. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.